Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga anak-anak dapat menyimak materi ini dengan baik ya. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mengalami bolak-balik ke WC dan perut merasa sakit dan feses kalian encer? Jika pernah, berarti anak-anak mengalami penyakit diare. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran yang cair atau encer. Penyakit diare biasanya berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare ada 6. Yang pertama, infeksi virus rotavirus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Kedua, infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Ketiga, intoleransi makanan. Biasanya terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Keempat, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Kelima, penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Keenam, gangguan usus fungsional biasanya terjadi pada saat kita mengalami stres. Di antara teman-teman, pasti ada yang sudah pernah mengalami sakit diare. Apa sih gejala yang ditimbulkan oleh gangguan diare? Gejala yang ditimbulkan biasanya menyertai buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, kemudian perut menjadi kembung. Mengapa diare dapat sangat berbahaya? Diare dapat sangat berbahaya ketika diare tersebut terjadi terus-menerus, maka cairan di dalam tubuh menjadi sedikit dan bisa berakibat fatal, yaitu bisa menuju ke kematian. Pengobatan diare. Anak-anak, pengobatan diare dapat meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Cairan elektrolit yaitu cairan yang kalian buat pada hari Jumat pekan lalu. Semoga anak-anak masih ingat ya. Selanjutnya, cara mencegah diare. Yang pertama, rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan.
Setelah menyentuh daging yang belum dimasak, sehabis dari toilet, atau setelah bersin dan batuk, bersihkan tangan dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Kedua, mengonsumsi makanan yang sudah dimasak. Hindari memakan buah-buahan atau sayuran mentah yang tidak dipotong sendiri. Ketiga, minum air matang. Ini adalah cara mencegah diare. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Selanjutnya, ada percakapan antara Dayu, Lani, dan Beni. Dayu, semalam aku melihat iklan obat sakit ma yang baru di televisi Lan. Sama persis dengan obat ma yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit ma. Lani berkata, iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Sahut Beni, ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Sahut Lani, ya kamu betul Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produknya. Dengan menggunakan media elektronik, hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Setelah kita membaca percakapan antara Dayu, Lani, dan Beni, ternyata iklan juga memiliki bahasa iklan. Ciri-ciri bahasa iklan yaitu singkat, jelas, mudah dipahami, menarik, dan mengajak orang untuk membeli, menggunakan, atau melakukan pada sesuatu iklan tersebut. Setelah itu, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang berbagai jenis tari-tarian yang ada di Indonesia. Sekarang kita membaca lagi ya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tarian gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan juga baju perang. Properti dalam sebuah tari daerah sangat memegang peran yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Ternyata anak-anak, dari bacaan ini, properti tari itu sangat penting bagi sebuah tarian. Jika tidak ada properti tari, maka
sebuah tarian tersebut akan tidak terlihat menarik. Karena tujuan dari properti tari yaitu untuk membuat atau meningkatkan keindahan sebuah tarian. Baiklah anak-anak, selanjutnya ada tugas untuk kalian pada halaman 56. Ayo berlatih. Halaman 56, kalian tetap kerjakan di buku cetak atau buku besar tema kalian ya. Untuk menjawab pada halaman 56, anak-anak dapat mencari informasi di internet, buku-buku, majalah, atau bertanya pada orang yang tahu. Sekian materi dari Bunda. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.